Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, dalam kesempatan singkat ini kembali kami melanjutkan apa yang telah kami sampaikan kemarin, di mana Rasulullah SAW menasihati Abu Dzar. Abu Dzar pernah dinasihati oleh Rasulullah, dan Abu Dzar menyampaikan nasihat Rasulullah ini kepada para sahabat dan sampailah kepada kita. Ini yang harus menjadi perhatian serius bagi kita Bapak Ibu, karena nasihat yang disampaikan Rasulullah ini akan berlaku sepanjang masa Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan kemarin, apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka da'if wa innaha amanah. Kamu ini lemah untuk memegang sebuah jabatan, karena Rasulullah berbicara berdua saja Bapak Ibu, bukan berarti merendahkan Abu Dzar, karena hanya Rasul dan Abu Dzar yang menyampaikan ini. Cuman Abu Dzar menginformasikan kepada kita. Di hadis ini bukan merendahkan Rasulullah, merendahkan Abu Dzar, tidak. Cuman Rasulullah menyayangi, sayang dengan Abu Dzar dan mengingatkan Abu Dzar ketika itu Abu Dzar ingin menduduki sebuah jabatan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan, padahal jabatan itu merupakan amanah. Amanah itu apa? Sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Begitu sayangnya Rasulullah kepada Abu Dzar, Rasulullah ingatkan Abu Dzar. Apa kata Rasulullah kemudian? Pada hari kiamat, wa innaha yaumal qiyamah khizyi wa nadamah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan. Jadi kalau kita lemah, tidak mampu dengan sebuah jabatan, kita ambil jabatan itu, maka pada hari kiamat penting Rasulullah mengingatkan pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan. Walaupun di dunia orang sebagian kecil tentunya yang mengambil jabatan itu karena ingin terhormat, karena ingin disanjung, maka diingatkan oleh Rasulullah pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan. Tentu bagi siapa? Bagi orang yang lemah, dia tidak sanggup sebenarnya, tapi tetap diambilnya, maka nanti di hari kiamat dia penuh kehinaan dan penyesalan. Apa kata Rasulullah berikutnya? Illa, kecuali man akhazaha bihaqqaha, siapa yang mengambilnya dengan benar. Berarti ketika dia menginginkan sebuah jabatan, dia ambil jabatan itu dengan cara yang benar. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan pemimpin yang barusan kita pilih, calon pemimpin yang barusan kita pilih, mereka mengambil posisi itu dengan cara yang benar. Mereka sebagai calon dengan cara yang benar Bapak Ibu. Bayangkan kalau tidak dengan cara yang benar, mungkin dia terhormat di dunia ini. Kemana pergi dia ada pengawalnya. Untuk turun ke mobil harus ada yang membuka pintunya, dikasih jalan lapang kepada dia, dia betul-betul terhormat. Tapi kalau dia mengambil dengan cara yang tidak benar, pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penuh penyesalan. Dan tidak itu saja Bapak Ibu, apa kata Rasulullah berikutnya?
wa azal ladzi alaihi fiha. Dan kalau dia melaksanakan tugas jabatan itu dengan baik, alaihi fiha, dengan baik, maka tidak apa-apa jabatan itu diambilnya, diembannya. Jadi pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu ya, ketika kita misalnya anak kita, saudara kita yang ingin menduduki sebuah jabatan, coba dia tanya betul diri dia dulu, memang mampu enggak dia gitu. Kemudian setelah itu dia lihat apa niat dia menduduki jabatan itu. Jabatan sederhana Bapak Ibu sebagai RT misalnya, ketika dia mau menjadi ketua RT misalnya, memang sanggup enggak dia menjadi ketua RT. Kemudian dia lihat apa saingannya, kawan di sebelah dia yang juga menjadi RT, apakah sama dengan dia atau lebih baik dengan dari dia. Kalau dia tahu lawan dia lebih baik dari dia Bapak Ibu, kalau memang niatnya karena Allah, dia mundur Bapak Ibu. Kalau memang dia ingin jadi ketua RT itu agar masyarakat tetangganya nyaman, aman, tentram, dan dia tahu lawan sebelahnya lebih kompeten dari dia, dia pasti mundur Bapak Ibu. Orang yang paham dengan akhirat, paham dengan hadis Rasulullah, kamu dair, kamu lemah. Berarti ketika ada yang lebih hebat dari kita yang kita tahu, mundur kita Bapak Ibu. Itulah wasiat Rasulullah ini Bapak. Sementara kebanyakan kita lihat Bapak Ibu, pasti tahu dia tidak kompeten. Cuman uang dia banyak, pengaruhnya banyak, dia ambil cara yang tidak baik untuk jadi calon. Dan ketika sudah dimenangkan dia sebagai jabatan, dia betul-betul merusak dengan cara dia memimpin Bapak Ibu. Cara mengambilnya salah, memimpinnya pun salah, betapa penyesalnya dia nanti. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan. Sebentar Bapak Ibu, ketika kita dihormati 5 tahun kita dihormati, kemudian mungkin sambung 5 tahun lagi, 10 tahun kita dihormati, setelah itu kita mati dalam penyesalan dan kehinaan. Jadi Bapak Ibu, ingatkan anak-anak kita, pilihlah jabatan, pastikan kita mampu, dan pilihlah orang yang kita yakini memang mampu dia memimpin kita, bukan karena teman dekat, bukan pula karena amplop yang diselipkan kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah tolong kita dunia ini dan akhirat kita. Banyak maaf. Assalamualaikum